wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kolon semuanya. Masih bersama saya Asti yang selalu hadir menemani Sobat Kolon, tentunya di Kolon Podcast Puskesmas Kalikajar 1. Dan juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat Kolon semuanya. Memasuki bulan puasa nih, pasti aktivitas juga tidak akan berkurang dan akan tetap sama, khususnya pada umat muslim ya. Akan terasa lebih melelahkan, tapi tidak akan menurunkan semangat beribadah di bulan Ramadan ini. Kebetulan sekali ya, tema kita pada pagi hari ini yaitu puasa sehat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di samping saya ya, sudah ada dokter cantik. Berbeda dari yang kemarin ya, dokter ini baru dokter internship di Puskesmas Kalikajar 1, Dokter Aziza. Ya, boleh berkenalan dan menyapa sobat kelas semuanya ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Aziza, dokter internship di Puskesmas Kalikajar 1 yang mungkin akan menemani Mbak Asti hari ini. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di Kolon Podcast. Iya. Menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Untuk tema kali ini kan puasa, dimana sebentar lagi itu Lebaran. Dihitung mundur berarti kurang lebih 8 hari lagi ya dok? Dikit lagi ya? Iya, dikit lagi ternyata 8 hari lagi menuju hari kemenangan. Selain diniatkan untuk berpuasa, kalau puasa juga harus yang dijalankan yaitu makan sahur. Iya. Makan sahur lagi lemes ya. Nah, bagaimana nih dok untuk pola makan yang baik ketika sahur? Jadi kalau misalnya pola makan yang baik saat sahur itu, baiknya pas sahur itu kita konsumsi makanan yang bisa memberikan kita itu cukup energi buat bisa beraktivitas seharian gitu. Ibaratnya kan pas seharian itu kita nggak akan ada makanan apa-apa kan yang masuk dalam tubuh kita. Jadi kita harus mastiin banget kalau makanan yang kita makan pas sahur itu cukup energinya. Nah, yang cukup energi itu gimana? Nah, itu kita harus mencukupi kebutuhan dari makronutrien dan mikronutriennya, yaitu dari karbohidrat, protein, dan juga seratnya. Sama selain itu yang paling penting itu mencukupi kebutuhan cairannya, Mbak. Nah, itu yang paling PR. Iya. Biasanya kalau puasa tuh malah jadi tambah malas minum ya, Mbak. Iya, itu juga yang saya rasakan. Untuk minumnya ini memang agak sulit ya. Iya. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, bagaimana itu dok? Kalau untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh itu nanti kan ada sebaiknya itu ada anjurannya Mbak, itu yang 8 gelas per hari itu. Jadi misalnya nanti kalau secara umumnya itu dibagi nanti 2 gelas pas sahur, 2 gelas pas buka, dan nanti 4 gelas saat malam hari gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya waktu lebih tepatnya itu kapan sih bisa menyesuaikan untuk masing-masing orang ya. Tapi nanti ada ininya juga, rekomendasinya juga untuk tiap-tiap waktu, kapan 1 gelasnya, kapan 2 gelasnya gitu. Oh ya, jadi lebih baik ya untuk ditakar 2, 2, 4 tadi berarti polanya memenuhi cairan tubuh. Jadi makan sahur tadi harus makronutrien dan mikronutrien untuk memenuhi kebutuhan energi supaya kita puasa juga nggak lemes gitu ya. Iya, harus kuat kan puasanya ya Mbak ya. Betul, sampai beduk maghrib nanti dari subuh sampai beduk maghrib tetap kuat puasanya dan nggak lemes. Bisa dicatat ya sobat kulon semuanya. Jadi ada karbohidrat, protein, serat, juga jangan lupa cairan itu. Oke, untuk sahur. Nah, biasanya tuh orang kalau sahur memang makannya agak males-males ya dok ya. Nah, itu juga salah satu kebiasaan kita, terutama saya juga. Untuk makan sahur ini memang agak-agak susah iya. Nah, kita dalam keadaan bangun tidur, kalau yang sudah terbiasa nanti lama-lama enak. Jadi kalau masih awal-awal gitu ya dok ya, biasanya memang sulit untuk memenuhi kebutuhan cairan dan makronutrien serta mikronutrien. Apakah ada tips-tips dari dokter untuk makan sahur supaya kita perutnya nggak kaget atau nggak kaget? Iya.
Jadi sebenarnya tadi dari yang makronutrien sama mikronutriennya ya Mbak ya. Kalau makronutrien kan tadi ada karbohidrat, protein sama serat. Nah, pertama karbohidratnya dulu. Jadi karbohidrat itu kan nanti ada karbohidrat kompleks sama karbohidrat sederhana. Nah, baiknya karbohidrat kompleks yang kita pilih untuk sahur itu. Kenapa? Soalnya pada karbohidrat kompleks itu biasanya dia ada seratnya juga gitu. Jadi tubuh itu akan perlu waktu lebih lama untuk mencerna makanannya gitu. Karena dia perlu waktu lebih lama, otomatis kita bisa tahan lapar lebih lama gitu. Jadi bisa lebih kenyang lebih lama kalau kita pilih makanan yang sumber karbohidrat itu yang dari yang kompleks gitu. Nah, contohnya apa itu dong? Contohnya itu misalnya kayak roti gandum gitu kan, atau kayak nasi merah, oatmeal, sereal itu juga bisa. Itu kan gampang ya Mbak kalau makannya sahur nyiapinnya gitu ya. Kalau kayak roti atau sereal gitu. Malah itu yang lebih mengenyangkan ya? Iya, karena kan dia ada seratnya juga, jadi dia ini tubuhnya juga bisa karena waktu cernanya lebih lama, jadi kita bisa lebih kenyang lebih lama. Oh, baru tahu juga. Nah, sobat-sobat kolon di rumah perlu diketahui ya untuk kompleks karbohidrat kompleks itu ada nasi merah atau beras merah, sereal dan roti gandum serta oatmeal. Tapi untuk kebiasaan orang Indonesia nih dok, pasti nasinya nasi putih. Iya. Kalau nggak nasi putih itu belum makan ya. Nah, iya. Kalau belum kena nasi katanya belum makan gitu. Nah, kalau yang kebiasaan kita untuk makan nasi putih itu di waktu sahur sebaiknya gimana? Sebenarnya tidak apa-apa kalau tetap mau makan nasi putih. Cuma nasi putih itu kan dia termasuk karbohidrat sederhana Mbak. Jadi kalau dia karbohidrat sederhana itu biasanya ketika kita makan nasi putih itu tubuh itu akan mengeluarkan gula darah dengan jumlah banyak. Jadi ada lonjakan gula darah gitu. Jadi karena ada lonjakan gula darah, tubuh itu bakal ngeluarin insulin buat menyerap gula yang banyak itu. Nah, ketika dia kan gula darahnya naik, terus insulinnya juga dia akan naik gitu. Nah, ketika insulinnya naik, itu gula darahnya akan turun. Nah, gula darahnya turun sampai di bawah mungkin batas minimumnya, itu yang bikin kita mudah lapar gitu. Jadi rasanya kita pengen makan terus. Oh, jadi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Memang biasanya makannya makan nasi. Kebiasaan orang Indonesia pasti nasinya nasi putih gitu ya. Nah, kalau kayak gitu paling mungkin bisa dibarengi sama protein dan juga seratnya. Tapi diimbangi dengan protein dan serat. Serat dari sayuran. Buah juga bisa. Iya betul. Nah, itu dia tips dari Dokter Azizah untuk makan sahur ya. Iya. Supaya kalau puasa tidak lemas bisa tadi pakai karbohidrat makro. Kalau pakai nasi putih juga nggak apa-apa, tapi diimbangi dengan konsumsi sayur, buah, dan protein atau lauk pauknya jangan lupa. Adakah tips memilih menu sehat sahur supaya bisa seimbang tetap terpenuhi selama bulan puasa? Tadi sudah disebutkan ya dokter ya. Iya. Ada apa tadi? Karbohidrat kompleks, terus protein. Serat. Nah, itu berarti tiga-tiganya harus ada di saat menu sahur. Iya, kalau bisa gitu. Soalnya apalagi protein itu dia punya ini Mbak. Jadi ketika kita makan protein itu kan biasanya kalau proteinnya dari ini ya Mbak, misalnya daging hewani atau nabati itu biasanya ada lemak yang ikut barengan bersama proteinnya gitu. Iya. Jadi secara langsung kebutuhan lemak kita juga tercukupi, dan ketika kita makan protein dan lemak yang alaminya itu biasanya tubuh itu bisa mengeluarkan hormon yang ibaratnya bisa bikin kita lebih kenyang gitu. Karena kan protein juga fungsinya untuk cadangan energi. Iya. Jadi kita ibaratnya selama seharian itu nggak makan, kita tetap punya cadangan energi untuk bikin kita tetap kenyang. Dari protein itu tadi sama lemak ya. Iya. Terus tadi ada serat dari sayur dan buah. Nah, misalkan mau sahur makan buah, yang paling aman. Apa atau aman semua? Kalau buah sih sebenarnya lebih mungkin bisa dicari yang buahnya itu
banyak cairannya ya Mbak ya. Jadi kan secara langsung kita selain mencukupi kebutuhan seratnya, bisa mencukupi kebutuhan cairannya juga gitu. Selama buahnya nggak diolah atau dimasak, jadi nggak digoreng gitu ya, kayak pisang goreng gitu. Beda lagi Ya, beda lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Misal buahnya yang penting apa aja nggak apa-apa, tapi lebih baik mungkin yang banyak cairannya, dan konsumsinya juga sebaiknya ini ya Mbak, nggak terlalu banyak juga, jadi secukupnya. Untuk mengimbangi serat dan cairannya. Iya. Jadi sambil menyelam minum air. Betul. Jadi dapat dua-duanya langsung ya Mbak. Dapat seratnya juga dapat cairannya. Oke. Oh iya, mengingatkan sobat kolon yang mau bertanya boleh sekali untuk tulis di pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Nanti akan dijawab oleh Dr. Azizah di sesi Q&A atau pertanyaan. Lalu pada saat berpuasa kan tentunya aktivitas akan tetap sama seperti hari-hari biasa nih. Apa yang dapat dilakukan agar selama puasa itu tidak lemas? Jadi gimana ya? Susah ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau puasa itu kan identiknya kita ini ya Mbak, lebih males gerak gitu, ibaratnya mau ngapa-ngapain males. Justru malah kalau kita semakin malas bergerak, penyempal di kasur doang gitu kan, kau mager. Iya, kau mager ya, malah tubuhnya ini juga makin lemas gitu ibaratnya. Jadi kita tetap harus tetap melakukan aktivitas harian, kerja atau mungkin olahraga gitu. Tapi intensitasnya yang dikurangi. Jadi misalnya mungkin kalau pekerjaannya itu sering keluar lapangan, mungkin lebih ambil pekerjaan di dalam ruangan aja gitu. Mungkin yang di luar ruangan dibatasi. Atau kalau misalnya mau olahraga pun ambil olahraga yang intensitasnya ringan. Jadi nggak kayak lari atau mungkin maraton gitu, tapi lebih mungkin ke jalan kaki, itu juga bisa masuk hitungan olahraga yang intensitasnya ringan. Oh iya. Oke. Lalu selain tadi makan makanan yang bergizi, juga bisa melakukan olahraga. Nah, olahraga yang baik waktunya di saat puasa itu saat apa, dokter? Kalau olahraga yang baik itu bisa dilakukan mungkin 1 sampai setengah jam sebelum buka puasa, atau 1 sampai setengah jam setelah buka puasa itu juga boleh. Jadi menjelang puasa dan setelah buka puasa itu tidak apa-apa. Boleh berarti? Boleh, asalkan pas buka puasa itu makannya juga jangan terlalu banyak ya. Soalnya kan misalnya kita buka puasa makan terlalu banyak terus kita langsung olahraga, itu juga biasanya perutnya kan kaget juga gitu. Jadi perlu diperhatikan juga. Iya, biasanya kalau orang puasa itu lapar mata. Iya, betul ya Mbak. Nanti sudah jam 4, kita keliling-keliling komplek nih. Iya, sekalian olahraga itu ya Mbak. Masih dijajan apa itu ya. Pengen dimakan semuanya, jadi terlalu berlebihan makannya juga tidak baik ya untuk perut kita. Walaupun seharian kosong langsung diisi banyak gitu juga nggak boleh ya dokter? Iya, kagetkan perutnya ya Mbak ya. Oke. Tadi untuk memenuhi cairan tubuh sudah disinggung dokter Azza juga. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam hari, dan 2 gelas saat sahur. Itu untuk memenuhi kebutuhan cairan kita selama berpuasa dan bisa tetap minum air putih, khususnya air putih ya dok ya, sebanyak 8 gelas. Oke. Nah, dari manfaat mengkonsumsi 8 gelas air putih selama puasa itu apa saja dokter manfaatnya? Manfaatnya itu yang pasti kan air putihnya itu kita bisa menghidrasi tubuh kita. Jadi ibaratnya ketika puasa itu kan kita kekurangan cairan ya Mbak, maksudnya bisa dehidrasi gitu. Karena kan tidak ada asupan air yang masuk, jadi bisa dehidrasi itu. Walaupun mungkin dehidrasinya cuma dehidrasi ringan, sedang gitu, tapi kan ada beberapa orang yang karena kayak gitu aja tubuhnya rasanya lemas, nggak bisa aktivitas gitu ya. Jadi apalagi puasa kan juga nggak cuma sehari atau seminggu gitu, tapi sebulan gitu. Jadi kita harus memastikan kalau tubuh kita ini setiap harinya itu cairannya itu tercukupi. Jadi
yang hilang itu bisa dikembalikan cairannya, sehingga sel-sel yang di dalam tubuh kita itu juga punya asupan untuk bisa berfungsi gitu. Nah, itu manfaatnya ya, biar tidak lemas, selalu mengganti cairan tubuh selama 1 hari penuh saat puasa. Dan tadi untuk apa dokter, Asupan buat sel-selnya itu kita ya. Nah, itu adalah manfaat dari mengkonsumsi air putih. Makanya untuk air putih mengkonsumsi minimal 18 satu hari ya dokter. Iya. Itu susah loh. Banyak ya Mbak ya. Ya banyak loh. 8 gelas satu hari. Untuk sobat yang baru saja bergabung, yang ketinggalan dari awal, bisa nanti follow Instagram kami di @puskesmas_kalikajar1, bisa dibuka di Reels, lalu dan bisa buka juga di YouTube kami di PKM Kalikajar 1 BSB, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu tadi sudah nih sahur. Nah, sekarang berbuka. Waktunya berbuka. Bagaimana pola makan yang baik saat berbuka puasa? Biasanya nih dok, kalau orang Indonesia itu kan identik dengan gorengan. Iya. Kalau belum makan gorengan, kayaknya ini kurang. Kurang enak ya Mbak ya. Kurang mantap gitu di perutnya. Nah, pola makan buka puasa yang baik itu seperti apa? Jadi kalau misalnya pas sahur itu kan kita lebih fokus ke mungkin makanannya tadi ya Mbak, yang cukup supaya kita punya kebutuhan mencukupi energinya itu tadi. Kalau misalnya buka puasa itu yang perlu kita utamakan kebutuhan cairannya gitu. Jadi kita harus dibalik berarti ya. Jadi kita harus penuhi dulu, kan ibaratnya perutnya seharian puasa ya Mbak ya. Iya. Kalau kita langsung kasih makanan banyak banget ini itu macam-macam, itu dia kan juga kaget ya. Jadi kita kasih dulu air gitu. Kita minum air, seenggaknya berarti kan pas buka itu tadi 2 gelas gitu. Berarti ya. Pas buka itu kita minum, setelah selesai buka juga kita minum gitu. Jadi supaya seharian itu nantinya besok pas kita puasa lagi juga tubuhnya juga tetap kuat gitu. Cairan tubuhnya sudah terpenuhi lagi. Nah, kalau dari segi makanannya dokter, untuk makanan berbuka kalau sehat. Makanan buka yang sehat, biasanya buka kan cenderungnya gorengan. Ya betul. Yang manis-manis ya Iya. Mbak ya. Sebenarnya kalau misalnya makan gorengan itu nggak apa-apa asal secukupnya gitu. Dan makan gorengannya itu diimbangi mungkin dengan makanan yang lain gitu. Jadi nggak cuma gorengan aja. Jangan 10.000 dimakan sendiri gitu. Kalau 10.000 bareng-bareng nggak apa-apa ya. Kalau 10.000 sendiri kasihan juga badannya ya. Sama kayak tadi, kalau air kan juga bisa kasih tubuh kita untuk asupan sel-selnya tadi. Nah, Iya. kalau misalnya kita buka puasa pakai gorengan aja, itu kan tubuhnya juga nggak punya ini ya, sumber energi untuk berfungsi, untuk bekerja gitu. Jadi kasihan juga tubuhnya. Sama kalau kita langsung minum yang manis-manis, itu bisa mengakibatkan lonjakan dari gula darah tadi. Jadi ibaratnya kalau tadi lonjakan gula darah, terus insulinnya naik, pas gula darahnya turun, itu kita akan pengen makan yang manis-manis lagi. Jadi kayak craving terus, jadi gak kelar-kelar makannya. Gitu. Berbukalah dengan yang manis, tapi tidak boleh berlebihan gitu. Iya, betul. Ya, harus diimbangi dengan makanan yang lain. Iya. Dan juga jangan lupa untuk memenuhi cairan tubuh. Jadi gorengan boleh, asalkan secukupnya. Tetap juga harus ada karbohidrat, protein, serta serat tadi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena manfaatnya sangat banyak. Terus berbuka puasa untuk yang sehat tadi sudah dijelaskan juga ya dokter. Untuk minum air putih 2 gelas saat berbuka, makan makanan yang bergizi, kurangin gorengan. Gorengan boleh, tapi jangan banyak. Makanan manis atau minuman manis juga boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Semuanya tidak boleh terlalu banyak ya Mbak. Karena yang terlalu banyak itu tidak baik. Lalu untuk ibu hamil yang ingin melaksanakan ibadah puasa, apakah boleh? Kalau
Kalau untuk ibu hamil sebenarnya boleh, asal ibu hamilnya itu bisa merasa kuat gitu. Misalnya ibunya itu tidak merasa bisa menyelesaikan puasa dari sahur sampai berbuka, ya tidak apa-apa juga tidak puasa. Tapi kalau dirasa kuat ingin mencoba untuk puasa, nggak apa-apa untuk berpuasa. Apakah ada tips-tips untuk sahur untuk ibu hamil misalkan, apa beda dengan yang orang biasa atau sama atau seperti apa dokter untuk ibu hamil yang ingin berpuasa? Kalau tips-tipsnya sih mungkin secara keseluruhan akan sama ya Mbak. Misal tadi kan sahur nggak boleh dilewatin berarti. Iya. Terus makanannya harus mencukupi tadi karbohidrat, protein, serat, sama airnya juga, kebutuhan cairannya. Sama tidak boleh mungkin aktivitasnya yang terlalu berat, apalagi kan ibu hamil. Iya. Terus ibaratnya berpuasa kan berarti tidak ada asupan makanan dan minuman gitu. Jadi otomatis aktivitasnya juga harus lebih dikurangi. Sama yang terakhir itu paling tambahannya ini, konsumsi tablet tambah darah dan vitaminnya itu tetap harus dikonsumsi. Ya, jangan lupa ya. Dan biasanya kalau buka puasa kan identik minum teh ya Mbak. Nah iya, teh manis, teh manis gitu, ya. teh panas. Nah kalau teh itu dia bisa mengganggu penyerapan zat besi. Sedangkan kan tablet tambah darah itu fungsinya untuk meningkatkan zat besinya itu kan ya bagi ibu hamil mungkin ya kekurangan sel darah merahnya itu. Jadi kalau misalnya kita minum tablet tambah darahnya barengan sama minum teh, itu bisa ganggu penyerapannya. Jadi ibaratnya zat besi yang kita terima itu tidak sebanyak yang harusnya kita terima ketika kita tidak minum teh gitu. Jadi minumnya harus minum air putih. Minum air putih. Kalaupun mau banget minum teh, mungkin dijeda sekitar 2-3 jam setelah makan, itu nggak apa-apa. Oh boleh ya. Boleh dikurangi. Sobat Kelon yang punya ibu hamil di rumah atau kerabatnya atau istrinya bahkan yang sedang hamil, untuk berpuasa itu bisa. Boleh ya. Tapi tetap diperhatikan untuk makan sahurnya, makan berbuka saat puasa, dan jangan lupa untuk minum tablet tambah darah, dan jangan lupa jangan dibarengi dengan minum teh. Minum teh boleh, tapi harus dijeda ya dokter. 2-3 jam. Perlu dicatat ya sobat Kelon semuanya. Pengetahuan baru nih untuk ibu hamil yang ingin berpuasa, ingin tetap berpuasa. Nah kalau misalkan ibu hamil saat puasa ada kan yang aman-aman aja. Lalu kalau misalkan ada keluhan pusing saat puasa gitu, sebaiknya seperti apa dok? Kalau pusing saat puasa mungkin kan sebenarnya wajar ya Mbak. Jadi mungkin bisa dilihat lagi pusingnya itu kayak gimana gitu. Misalnya pusingnya terlalu lemas sampai mungkin kayak kita dari duduk sampai terus berdiri jalan itu rasanya geliangan gitu, mungkin rasanya mulai gelap, itu berarti sebaiknya puasanya dibatalkan saja gitu. Jadi kalaupun nggak kuat sebaiknya nggak dipaksakan. Iya. Boleh berpuasa tapi kalau tidak kuat juga jangan dipaksakan ya. Oke. Untuk ibu menyusui apakah sama dengan yang ibu hamil? Karena kan kalau orang biasanya bilang ibu menyusui itu makannya double kan. Kadang yang makan itu 2 orang ya, kayak sama orang ibu hamil juga sama sih ya. Apakah sama dengan ibu hamil untuk konsumsi saat sahur dan berbuka? Sama aja sih Mbak, maksudnya cuma kan mungkin kalau ibu menyusui itu juga bisa ini ya, biasanya suka stok susunya itu juga ya, apalagi kalau stok ASI gitu pumping, kan, ya. pumping ASI ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan juga misalnya ASINya sedikit atau gimana, itu kan kita punya stok ASI gitu biasanya. Atau kalau misalnya pas pumping mulai sedikit, berarti bisa diingat-ingat lagi, mungkin ada efek dari pikirannya juga, atau makanannya itu berarti kurang tercukupi gitu. Jadi sebenarnya semuanya boleh asalkan tidak ada keluhan atau gangguan selama berpuasa. Iya. Dan memenuhi cairan tadi ada. Betul, itu yang paling penting ya. Yang dari tadi digaris bawahi, pemenuhan cairan tubuh. Karena kalau ibu menyusui,
kalau misalkan di pumping takutnya keluarnya sedikit seperti Iya. itu ya dokter ya. Takutnya asinya berkurang. Apakah bisa nanti asinya kembali lagi seperti saat sebelum puasa seperti itu? Itu yang ditakuti oleh ibu-ibu menyusui ya saat berpuasa. Apakah ada tips-tips untuk ibu menyusui? Mungkin tipsnya kurang lebih sama juga ya Mbak ya. Jadi tadi kalau misalnya ibu menyusui itu misalnya asinya itu tadi kan memang ada ya beberapa misalnya walaupun tidak puasa juga asinya bisa jadi lebih sedikit, itu kan bisa ya Mbak ya. Iya. Faktornya banyak juga kan tadi, karena dari faktor pikiran Iya. itu bisa gitu, ataupun dari aktivitasnya dan juga dari makanannya. Jadi selama semua itu diimbangi, mungkin menjaga pikirannya ketika mungkin asinya mulai sedikit itu tidak perlu yang terlalu dipikirkan gitu, tapi tetap memenuhi kebutuhan dari cairan dan makanannya itu. Jadi tetap positif vibes. Tetap positif vibes. Agar asinya tetap tetap keluar. Harus semangat harus ibu-ibu. semangat ibu menyusui. Oke. Lalu apa saja manfaat puasa untuk kesehatan? Mungkin ada manfaat lain. Iya. Untuk kesehatan dari puasa ini. Kalau puasa manfaatnya banyak ya Mbak ya. Pertama mungkin dari tadi kita ngomongin soal gula itu juga bisa. Jadi dia bisa mengontrol glukosa atau kadar gula dalam tubuh gitu. Ibaratnya kan misalnya kita kalau makannya berantakan ya Mbak seharian itu kan mungkin kita makan 3 kali sehari. Iya. Jadi kalau kita makan berantakan itu terjadi lonjakan gula juga lebih sering kan ya. Tapi ketika kita puasa kan frekuensi makannya berkurang, jadi frekuensi untuk terjadinya lonjakan gula darah itu juga akan berkurang. Makanya biasanya gula darahnya itu akan lebih terkontrol. Manfaat yang pertama, gula darah akan terkontrol. Lalu manfaat yang lain? Yang lain bisa juga menurunkan risiko penyakit jantung bisa. Bisa. Tapi itu balik lagi nanti tergantung dari jenis dan jumlah makanan yang dimakan saat buka puasa dan sahur gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya makannya masih berantakan juga ya malah justru tidak bisa menurunkan risikonya, itu malah kebalikannya gitu. Yang kedua apa tadi dok? Menurunkan resiko penyakit jantung. Ada lagi manfaat untuk kesehatan yang lain? Kesehatan yang lain meningkatkan kerja otak juga bisa. Itu. Walaupun kita dalam satu hari tidak makan dan minum, tetap nggak mengurangi konsentrasi otak kita ya dokter ya. Jadi sebenarnya tubuh kita kan didesain untuk apa ya? Kalau misalnya tidak ada asupan makanan dari luar, itu kita bisa menggunakan sumber energi lain gitu. Kayak contohnya lemak. Tapi biasanya lemak itu baru bisa digunakan sekitar 13 sampai 14 jam berpuasa gitu. Jadi ibaratnya walaupun kita berpuasa itu sebenarnya masih banyak cadangan-cadangan energi yang bisa kita gunakan gitu. Jadi tubuh itu bisa bekerja lebih optimal karena misalnya orang-orang yang mungkin berat badannya lebih berlebih gitu, itu kan jadi bisa lebih, tubuhnya bisa mengenali gitu. Kayak ini saya harus menggunakan cadangan energi yang lain gitu. Atau misalnya dia mulai beraktivitas juga, berarti dia tahu ketika ada gula darah yang masuk di dalam tubuh kita itu nggak langsung disimpan jadi lemak gitu, tapi dibuang ke otot-otot rangka untuk digunakan. Jadi bisa. Oke. Ada lagi manfaat untuk kesehatan yang lain untuk berpuasa ini? Mengurangi berat badan. Bisa ya. Diet secara tidak langsung ya dok? Iya, diet secara tidak langsung. Tapi balik lagi tergantung apa yang makanannya saat berbuka dan saat sahur. Jangan lupa pesan tadi dokter Aziza yang sudah disampaikan untuk makan sahurnya, makan berbukanya itu yang ada karbohidrat, protein, serat. Jangan lupa 3 itu ya. Iya. Dan jangan lupa minum air putih. Itu manfaat untuk puasa untuk kesehatan. Nah, sekarang mendekati Lebaran nih dok ya. H-8 insya Allah.
kita akan menuju hari kemenangan besok ya. Untuk biar tetap sehat selama Lebaran, setelah Lebaran, karena Lebaran itu kan identik dengan sama opor ayam, santan tuh, lalu ada rendang, santan lagi, lalu ada sambal kentang, serundeng gitu ya, karena daging-dagingan semua. Nah, ini gimana caranya tips supaya tubuh kita tuh tetap sehat dan bugar saat Lebaran? Ya. Kalau saat Lebaran itu sebenarnya sih kalau untuk rendang terus apa ya, biasanya kan ada sayur ininya juga ya Mbak, apa sayur labu itu juga gitu. Oh iya, santan juga ya. Santan juga. Jadi kalau santan itu yang perlu diwaspadai itu pemanasan berulang kali gitu. Karena kan kalau kita panasin biasanya nanti kayak di atasnya itu ada lapisan minyaknya itu juga kan Mbak, yang makin banyak itu yang kepisah antara makanan kuah dan lapisan minyak yang di atasnya itu si santannya kan. Nah, jadi kalau bisa biar nggak dilakukan pemanasan berulang kali, mungkin kan biasanya makanan Lebaran tuh banyak ya Mbak masaknya, bisa sekali makan habis ya. Betul. Jadi kita bisa mungkin ditempatkan beberapa tempat, jadi nggak langsung yang misal masak satu pancinya ditaruh di kulkas terus dikeluarin diangetinnya satu panci lagi gitu. Jadi triknya itu kita ditempatkan di satu tempat kecil, mungkin satu porsi keluarga, misal keluarganya berempat gitu, berarti satu tempat itu kita seenggaknya satu porsi untuk 4 porsi gitu. Itu kalau untuk yang santan. Sama kalau untuk misalnya yang sayuran itu tipsnya tuh bisa ditambahin mungkin jenis-jenis sayuran yang lain gitu buat mengimbangi si minyak-minyaknya itu tadi. Soalnya si serat itu bisa ini Mbak menghambat penyerapan dari lemak-lemak dan kolesterolnya juga gitu. Jadi harus diimbangi dengan konsumsi seratnya. Tapi kan biasanya pas Lebaran itu jarang ya Mbak sayur. Biasanya lebih santannya, dagingnya itu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau masih dikonsumsi dalam jumlah yang secukupnya gitu. Karena kan kayak rendang terus santan-santannya itu kita nggak mungkin yang ngemil terus ya Mbak, ya pas makan jam-jam makan besar aja. Yang justru perlu diwaspadai itu biasanya kue-kue keringnya itu Mbak. Itu dong. Iya, karena walaupun kue keringnya itu 1 kalori untuk satu buahnya itu mungkin kecil, tapi kan biasanya dia tipe makanannya apa ya Mbak, nggak bisa kita berhenti cuman 2 atau 3 kali makan doang ya. Kadang malah udah dibawa sambil ngobrol, tahu-tahu stoples habis gitu. Nah itu ada kalori-kalori tersembunyi karena kita nggak sadar habisnya. Jadi perlu diwaspadai dari itu gitu. Dibandingkan yang santan-santannya tadi. Ya tapi tetap juga santan-santannya diperhatikan. Iya. Jadi selain membatasi konsumsi makanan yang berlemak, bersantan dan yang berkalori tinggi, itu apa lagi untuk tips supaya badan tetap bugar dan sehat selama Lebaran? Dari minum-minuman juga bisa Mbak. Biasanya kan minum-minumannya cenderung minum-minuman yang manis juga ya. Sop buah atau apa sirup gitu kan. Mungkin minumannya itu bisa diganti jadi air putih tadi, tapi mungkin air putihnya itu lebih divariasikan gitu. Misalnya kayak air es atau mungkin kayak infused water, jadi kayak air putih dikasih potongan buah gitu. Itu nggak apa-apa asal tetap nggak dikasih sirup, nggak dikasih gula. Itu jadi sebuah jadi sebuah ya Mbak ya. Jadi divariasikan gitu. Atau mungkin teh tapi tehnya tanpa gula gitu, atau kopi tanpa gula. Jadi lebih divariasikan supaya minuman manisnya itu nggak terlalu banyak yang masuk. Diimbangi ya dan dijaga untuk konsumsi gula. Selain menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, untuk mendapatkan badan yang sehat dan bugar saat Lebaran, aktivitas fisik tetap harus dijalankan ya Dok ya? Iya, tetap harus dijalankan, apalagi kan karena biasanya masukan makanannya lebih banyak justru harus tetap dijalankan gitu. Kalau enggak, karena biasanya
misal kita males puasa lebaran, kita males, nanti akan terus berlanjut sampai setelah lebaran gitu kan. Jadi harus kita memaksa tubuh kita ini supaya tetap biasakan tetap bergerak ya, tetap aktivitas fisik. Nah, kalau di Germas itu dok, minimal aktivitas fisik itu 30 menit dalam satu hari. Nah, dan jangan lupa ya untuk sobat-sobat teman semuanya, jangan hilaf makan banyak di saat lebaran. Jangan lupa diimbangi dengan aktivitas fisiknya 30 menit setiap hari. 30 menit aja kok. Iya. Jangan jadi kaum mager. Iya. Masuk di sesi Q&A dokter sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kami akan bacakan satu persatu dan akan dijawab oleh dokter Azizah. Apakah ada pertanyaan masuk? Dari Aminah. Bagaimana cara minum obat yang sehari 3 kali saat puasa? Nah, ini juga Jadi banyak ditanyakan ya dokter ya. Jadi kalau misalnya minum obat yang 3 kali sehari itu kita bisa lihat dulu, misalnya memang obatnya ini rutin dikonsumsi, bisa nggak kita maksudnya tanya ke dokternya kalau obatnya ini bisa diganti jadi yang 2 kali sehari misalnya gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak rutin misalnya dan itu karena sakit gitu kan, dan harus 3 kali sehari, mau nggak mau nanti kita minum obatnya berarti pas buka pertama, yang kedua itu sekitar jam 11-an, 11 malam, sama jam pas sahur, setelah sahur itu. Jadi mungkin sekitar antara minum obatnya itu ada jarak sekitar 5 jam. Jadi bisa tetap berpuasa saat mengkonsumsi obat yang harus diminum 3 kali sehari ya dokter ya. Jadi apabila badannya masih kuat untuk berpuasa tetap bisa gitu. Tetap bisa. Gak harus membatalkan puasanya supaya bisa minum obat itu kan. Tetap bisa menjalankan ibadah puasa ya dokter. Iya. Jadi diminum saat buka dan jam 11 malam serta saat sahur. Nah, itu dia untuk pertanyaan dari Aminah sudah terjawab oleh dokter Aziza. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari sobat kolor? Ya, dari Ed Bekti. Untuk orang darah tinggi boleh makan gorengan berapa biji saat berbuka puasa? Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit banyak sama dokter Aziza tentang gorengan ini. Karena memang kalau budaya orang Indonesia ya, apalagi orang Sukabumi, kalau buka bersama tempe kempul ini kayak ada kurang gitu dong, kurang lengkap ya mbak. Iya, kayak belum berbuka gitu. Nah, untuk yang darah tinggi ini bagaimana dok jawabannya dari jadi sebenarnya gorengan itu boleh, tapi mungkin dibatasi sekitar 1-2 buah gorengan aja. Tapi misalnya buat orang-orang yang mungkin punya darah tinggi, itu penurunan dari asupan gorengan atau garamnya itu bisa diturunkannya perlahan aja mbak. Jadi nggak perlu misalnya langsung di cut, nggak kasih garam atau nggak boleh makan gorengan gitu. Jadi misal makan gorengannya sekali makan tadinya 3-4, berarti mulai dikurangin 1-1 gitu. Misal dari 4 jadi 3 jadi 2, supaya tubuhnya itu juga mulai terbiasa gitu. Soalnya kalau misalnya kita terlalu batasi, biasanya justru kayak tubuhnya itu pasiennya kayak pengen nanti akan kalap suatu saat gitu, kayak saya nggak pernah makan ini gitu. Berarti ketika suatu sekali gitu ya. Sekali boleh, tapi secukupnya itu yang diperhatikan mbak. Dan dikurangi tapi bertahap ya, boleh 2-1 gorengan setiap berbuka. Yang berbuka. Kalau sahur juga boleh. Kalau itu berarti 1-1 ya. Satu dibagi ya. Kalau 2 berarti 1 berbuka dan 1 saat makan sahur. Boleh. Ada lagi pertanyaan dari Nurjana. Saya menderita sakit mah, nyaman saat puasa, tapi saat buka perut belum siap menerima makanan. Bagaimana pola makan untuk saya yang tepat dokter? Jadi kalau misalnya buat penderita mah, ini kan memang puasa itu agak sulit ya mbak, maksudnya risiko untuk kambuh itu tinggi gitu. Jadi pertama
ketika ketika dia puasa itu kan ibaratnya nggak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya, ke dalam lambungnya itu, sehingga si asam lambungnya itu nggak banyak mungkin di situ. Tapi ketika dia buka puasa, mungkin buka puasanya dalam jumlah yang terlalu banyak itu, jadi ketika makan langsung banyak, tubuh itu tadi kan kosong ya Mbak perutnya, terus diisi makanan, otomatis kan produksi asam lambungnya akan meningkat gitu. Dan dia bisa kaget ibaratnya, kayak sehari ini saya nggak kerja, tiba-tiba disuruh kerja langsung banyak isinya gitu. Jadi yang perlu bisa diperhatikan ketika buka puasa itu sebaiknya nggak langsung makan makanan yang berat. Jadi misalnya pertama minum air putih dulu, sama mungkin makan kurma atau makan gorengan 1 biji lah itu. Terus nanti dijeda sekitar 15-20 menit baru makan yang agak berat. Misalnya mau mulai nasinya juga nggak apa-apa, atau mungkin mulai makan beratnya habis tarawih juga nggak apa-apa. Jadi jangan yang pas itu langsung dikasih makanan yang banyak gitu. Jadi malah nggak enak di perut ya? Malah nggak enak di perut. Sama ini sih Mbak, biasanya pedas-pedas itu kan kadang masih suka makan yang pedas-pedas. Nah, itu juga dihindari. Kalaupun mau banget, sebaiknya pas perutnya itu nggak kosong, jadi sudah ada isinya sebelumnya. Jadi bertahap ya. Jadi jangan langsung makan banyak dan makan berat gitu ya dokter ya, supaya perutnya juga nyaman untuk penderita mah. Itu tips dari dokter Aziza. Jadi minum air putih dulu, lalu makan ringan-ringan dulu, kurma atau gorengan boleh ya, satu aja. Terus nanti dijeda 15-20 menit itu nggak apa-apa. nanti terus dilanjutkan boleh makan yang berat. atau setelah tarawih juga boleh ya dokter ya. Sama ini Mbak, satu lagi habis makan nggak boleh langsung tiduran ya. Soalnya kalau tiduran itu kan ibaratnya nanti makanannya dia bisa naik lagi gitu. Jadi biasanya kalau apalagi buat penderita mah rasanya mungkin kayak dadanya panas, kayak terbakar, terus sebal, mual gitu. Jadi suka kambuh juga. Oh ya, itu yang perlu dihindari juga ya. Setelah makan jangan langsung rebahan. Iya, betul, rebahan. Dan langsung tiduran. Dan jangan langsung tidur. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Sobat Kolon yang sudah masuk? Oke, ada dari Iis. Untuk penderita diabetes, boleh nggak makan kurma saat buka puasa? Mengingat kurma itu sangat manis ya dokter ya. Nah, untuk penderita diabetes ini gimana? Aman atau tidak untuk dikonsumsi saat berbuka puasa? Jadi kalau buat penderita diabetes itu aman sebenarnya konsumsi kurma, karena kurma itu dia kan selain ada gulanya ada seratnya ya Mbak ya. Jadi dia indeks glikemiknya rendah, atau mungkin ibaratnya ketika kita makan kurma itu gula darahnya itu nggak langsung naik tinggi, nggak ada lonjakan gula darah. Jadi mungkin dia naik tapi naiknya nggak terlalu tinggi gitu. Asal kurmanya dimakan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tidak berlebihan, nggak apa-apa. Sekitar 1-3 gitu sudah cukup. 1-3 biji ya. Jadi aman ya dokter ya untuk penderita DM diabetes ini mengkonsumsi kurma selama jumlahnya tidak terlalu banyak, kisaran 1-3 biji saat berbuka puasa. Jadi boleh. Jangan khawatir, masih tetap boleh makan kurma. Jangan lupa ya Sobat Kolon semuanya yang baru saja bergabung, untuk yang ketinggalan boleh nanti follow Instagram kami di puskesmas@kalikajar1. Nanti akan ada videonya di sana, dan juga akan kami upload video podcast ini di YouTube kami PKM Kalikajar 1 BSB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada lagi pertanyaan masuk dari Sobat Kolon? Dari Yustia, olahraga apa yang paling direkomendasikan saat berpuasa? Kalau olahraga tadi ya Mbak, mungkin yang intensitasnya ringan. Misal kita awalnya nggak terbiasa melakukan olahraga saat tidak berpuasa, itu kita bisa mulai mungkin dari jalan kaki atau jalan di tempat, itu nggak apa-apa.
Jadi nggak ada alasan mungkin saya nggak bisa ke gym atau rumah saya sempit gitu kan, jadi nggak bisa olahraga di rumah gitu. Karena tetap bisa, jadi kita mulai dulu dari jalan kaki atau jalan di tempat. Tapi misalnya sudah rutin berolahraga ketika tidak berpuasa, itu mungkin olahraga yang bisa dipilih itu olahraga kayak misalnya apa ya namanya itu kayak angkat beban Mbak. Jadi itu justru malah tidak membuat kita itu mengeluarkan banyak keringat gitu kan, dibandingkan kita mungkin kardio kayak mungkin lari atau aerobik itu kan mengeluarkan banyak keringat banget gitu. Jadi lebih mudah haus juga. Jadi kita bisa pilih mungkin olahraga yang kayak itu angkat beban tadi atau strength training gitu. Itu tips dari Dokter Azizah ya untuk olahraga yang bisa dilakukan saat berpuasa. Bisa jalan kaki, jalan di tempat, jogging bisa nggak? Jogging juga bisa. Jogging juga bisa, dan angkat beban. Jangan beban hidup ya, tapi kalau itu berat ya Mbak. Ya. Angkat beban dan tadi apa ya satu yang tidak boleh dilakukan, mungkin bisa dikurangi gitu ya. Oh yang tadinya 1 jam, 2 jam bisa cuma 30 menit. Supaya nggak terlalu banyak cairan yang hilang juga. Nah itu tujuannya ya. Lagi-lagi ya Mbak. Lagi-lagi cairan yang dibicarakan. Ada lagi pertanyaan dari sobat Corona yang masuk dari Edia. Godaan jeruan dan sirup saat lebaran boleh nggak nyicip untuk penderita HT dan DM? Nah, emang ya Dok ya tadi sudah dijelaskan. Emang paling banyak makanan itu di lebaran adalah jeruan. Kan yang dimasak opor itu nggak cuma dagingnya aja, ada ususnya, ada hatinya, kalau di rendangnya juga ada, atau di serundeng paru. Nah, itu termasuk jeruan. Nah, itu gimana dokter untuk penderita hipertensi dan DM? Kalau nyicip, kalau bilangnya nyicip berarti sedikit. Iya, kalau nyicip boleh ya. Mungkin kalau misalnya itu kan kalau lebaran seenggaknya waktunya sebentar ya Mbak, kayak setiap hari kayak gitu. Kalau misalnya dibilangnya nyicip, jadi cuma ngerasain sedikit atau mungkin dalam jumlah yang gak terlalu banyak, itu gak apa-apa. Asal jangan sudah nyicip nambah lagi kayak nambahnya sedikit-sedikit kan bilangnya nyicip ya Dok gitu. Belum sama nasinya. Nah, itu jadi beda ya Mbak ya. Kalau nyicip boleh, asal jumlahnya masih secukupnya gitu. Untuk penderita DM minum sirup juga boleh dokter? Boleh kan, asalkan sirupnya itu tadi nggak terlalu banyak dan juga tetap obat gulanya juga tetap rutin dikonsumsi gitu. Jangan lupa diminum ya obat DM dan HT-nya. Kalau harus rutin diminum. Betul sekali. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Kalau nyicip boleh Bapak atau Ibu yang tadi sudah bertanya. Asalkan nyicip ya, jangan terus nyicip nambah. Iya, namanya bukan nyicip kalau gitu ya Mbak. Ketagihan. Oke, terima kasih Dokter Azizah sudah dijawab pertanyaan tadi. Kayaknya rame nih. Pertanyaannya banyak yang sudah masuk. Dari Exis, kapan waktu yang tepat untuk berolahraga saat berpuasa? Tadi sudah dijelaskan sedikit. Boleh diulang lagi penjelasannya dari Dokter Azizah. Jadi kalau yang waktu yang tepat itu tadi menjelang buka puasa sama sesudah berbuka puasa. Jadi sekitar setengah jam sampai 1 jam sebelum dan sesudah buka puasa gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuan olahraganya itu untuk mungkin melakukan pembakaran lemak gitu ya, misalnya lagi berusaha diet atau menurunkan berat badan, itu justru bagus banget untuk olahraga di saat perutnya itu kosong Mbak, jadi saat puasa gitu. Berarti sebelum buka? Sebelum buka, jadi pembakarannya itu bisa lebih optimal ibaratnya gitu. Sama kalau tadi catatan kalau mau olahraga setelah buka puasa itu yang penting pas buka makanannya juga gak terlalu banyak, jadi ketika olahraga itu perutnya juga tetap enak gitu, gak yang bikin mual atau sebah gitu. Nah itu dia waktu yang tepat ya, waktu yang baik untuk olahraga. Apalagi yang lagi program diet nih, cocok saat berpuasa olahraga dilakukan sebelum berbuka puasa setengah jam minimal ya. Setengah jam. Oke, ada lagi pertanyaan dari Sobat Kolon dari Widi.
perbedaan waktu istirahat saat puasa dan lebaran berpengaruh nggak untuk penderita hipertensi? Karena kan bangun sahur ya, dokter. Kalau dilihat secara ini sih berpengaruh ya Mbak, soalnya banyak juga penderita hipertensi mungkin yang pas kontrol gitu ditanya mungkin obatnya diminum terus gitu, pantangan makannya dihindari, tapi pas ditanya mungkin tidurnya lagi kurang, lagi kecapean gitu. Jadi sebenarnya ini banget cukup berpengaruh gitu. Mungkin yang bisa dilakukan itu yaitu kita mencegah, mungkin nggak perlu begadang. Misal makannya tadi, makan besarnya itu sebelum taraweh atau sesudah taraweh, mungkin diberi jeda 1-2 jam sampai sebelum akhirnya tidur gitu. Jadi jangan begadang, ya boleh ibadah boleh ya Mbak ya, tapi mungkin waktunya juga bisa diperhatikan juga Untuk kecukupan istirahat, kecukupan istirahatnya supaya saat berpuasa juga tetap sehat, ya nggak lemas dan gitu. tekanan darah juga Terkontrol. Dan lupa minum obat dan istirahat yang cukup untuk penderita hipertensi khususnya. Iya. Iya, rame nih dokter. Iya. Kami ingin bertanya nih. Rame banget. Karena ada dokter Aziza di sini. Waduh. Ada lagi pertanyaan nih dokter dari mana ya? Iya. Dari Ira. Cara penanganan pertama untuk sakit perut atau mah saat puasa dokter? Cara penanganannya, kalau misalnya memang punya, ibarat biasanya punya riwayat sakit mah gitu kan, biasanya sudah punya ini ya, stok obat gitu. Pertama ya obatnya bisa diminum gitu. Kalaupun misalnya nggak punya obatnya, berarti ini dulu aja kita kasih jeda dulu aja gitu. Dari misalnya itu sudah makan apa belum, kita lihat dulu. Misalnya belum makan, berarti kita makan dulu supaya perutnya kan ada isinya gitu. Tapi lagi makannya nggak boleh terlalu banyak gitu. Dan kita bisa lihat lagi misalnya perutnya sakit setelah makan yang pedas-pedas gitu. Iya. Itu juga bisa kita mungkin konsumsi susu, itu bisa untuk menetralisir juga gitu. Bisa mengurangi, ibaratnya biar nggak terlalu pedas dan perutnya juga nggak terlalu sakit gitu. Sebenarnya mengurangi aja sih Mbak, tapi nggak mengatasi gitu ya. Cuma mengurangi rasa sakit. Mengurangi rasa sakitnya gitu. Tapi kalau misalnya biasanya sih kalau sakit mahnya itu nggak terlalu parah, dengan misalnya ketika sudah makannya sudah benar lagi, itu akan teratasi. Jadi cairannya tercukupi, makanannya tadi sudah mulai dimakan, itu sakitnya berkurang. Tapi misalnya biasanya penyakitnya sudah parah, mungkin sakitnya biasanya tetap harus konsumsi obat-obatan yang rutin dikonsumsi itu sih Mbak paling. Catatan untuk penderita mah ya, berpuasa jangan makan makanan yang pedas-pedas. Iya. Sama konsumsinya tadi nggak boleh terlalu banyak. Bertahap ya dokter ya makannya, supaya perutnya juga nggak kaget. Iya. Jadi lebih baik mencegah ya Mbak ya daripada membebani. Betul. Ya, ada lagi dari sobat keluar pertanyaan? Oke, terima kasih Dokter Aziza yang sudah berkenan menjadi narasumber di kolom podcastnya. Nggak kapok ya dokter ya? Insya Allah nggak kapok ya Mbak. Iya, terus terima kasih juga untuk sobat kolom semuanya yang sudah bergabung bersama kami dari awal hingga akhir ini. Selamat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang sebentar lagi juga akan berlebaran. Tadi juga sudah disebutkan tips-tips puasa yang sehat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri supaya tetap sehat dan bugar saat lebaran. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram kami dan like and subscribe di YouTube kami di PKN Karikajar 1 WSP. Dari kami cukup undur diri. Saya Asti. Sampai ketemu di bulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.